Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 10 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan pengiriman 18 calon pekerja migran ilegal Indonesia ke Malaysia yang disembunyikan di sebuah hotel di kota Tanjung Balai. 18 orang calon pekerja migran ilegal Indonesia ke negeri jiran Malaysia berhasil digagalkan tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polres Tanjung Balai. 18 orang calon PMI ini diamankan dari sebuah hotel di kota Tanjung Balai sebelum diberangkatkan menggunakan jalur laut. Selanjutnya ke-18 orang tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan. AKBP Ahmad Yusuf Afandi, Kapolres Tanjung Balai mengatakan selain 18 yang diamankan, 3 orang penjaring tenaga kerja ilegal juga turut diamankan oleh petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, yakni sebagai perekrut, agen penyalur, serta bagian pemberangkatan. Tindak pidana perdagangan orang, di mana 3 tersangka yang telah kita amankan akan memberangkatkan 18 orang calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, yaitu tanpa didukung oleh dokumen maupun tata cara pemberangkatan secara benar. Jadi mereka ini jalur belakang istilahnya. 3 orang ini mereka itu berlaku sebagai agen yang pertama, kemudian perekrut, dan yang ketiga adalah pemberangkat, pertanggungjawaban untuk pemberangkatan. Selanjutnya para pekerja migran ilegal yang berasal dari berbagai provinsi diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedangkan 3 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Polisi menghimbau kepada calon pekerja migran agar memilih jalur resmi pemerintah demi mendapat keselamatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri. Seorang anak di Kota Medan menjadi korban pencurian dengan modus hipnotis oleh pemuda dengan berpura-pura meminjam handphone untuk menghubungi rekannya. Pelaku hipnotis menggunakan atribut ojek online saat beraksi di Jalan Selam 1 Kota Medan. Diduga sudah mengincar korban dengan berpura-pura meminjam ponsel untuk menghubungi rekannya. Tanpa disadari, korban mengikuti perintah pelaku dan langsung memberikan ponsel miliknya. Pelaku membawa korban ke daerah yang sepi dan menurunkan korban, kemudian memberikan bungkusan plastik berisi air. Pelaku juga mengatakan kepada korban agar menunggu dirinya, namun pelaku langsung kabur dengan membawa ponsel korban. Orang tua korban, Raga Angelia, mengatakan saat kejadian anaknya hendak pergi ke konter ponsel untuk mengisi paket data. Itulah baru anak tadi ketemu sama Om Gojek tadi. Nah setelah ketemu sama Om Gojek tadi dimintalah handphonenya gitu kan. Pinjemlah Om handphonenya, mau ngubungin nomor ini Om, handphone Om mati, dia bilang kayak gitu. Nah setelah itu entah kenapa tiba-tiba si anak tadi ini ngikut aja gitu kan, ngikut aja dibawa sama dia ke lokasi. Sampailah di Selam 1, sampai di Selam 1 itu dia dikasih bungkusan plastik berwarna biru. Isinya itu air botol air putih lah, air putih isinya. Nah setelah itu kan anak itu ditinggal, bentar ya kamu nunggu di sini, dia bilang. Pencurian dengan bermoduskan hipnotis ini telah dilaporkan orang tua korban ke kepolisian agar pelaku dapat segera ditangkap. Sementara itu pemirsa, petugas tim Sus Jatan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus 6 komplotan pencurian dengan kekerasan atau begal. 1 pelaku ditembak mati petugas karena melawan saat akan didiamkan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat para komplotan beraksi di salah satu salon wanita kawasan Medan Sunggal. Komplotan yang berjumlah 5 orang tersebut beraksi menggunakan senjata pistol airsoft gun untuk mengancam korban. Tak berselang lama, tim Sus Jatan Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus ke-5 pelaku serta 1 orang penada. 5 pelaku yang kerap beraksi merampok dan membegal tersebut, yakni Bima Bastian alias Jarot, Ari Wirana alias Ari, Fajar alias Cimin, Nurman alias Wakslo, Iman Setiawan alias Iman, dan penada Hairil alias Toeng.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alva Tatareda menyebut petugas terpaksa menembak mati salah satu pelaku yakni Bima Bastian alias Jarot karena melawan dan menembakkan senjata airsoft gun ke arah petugas. Anggota kita ya pada saat melakukan pengungkapan atau penangkapan khusus untuk salah satu tersangka ini atas nama Bibi atau Bima Bastian ini alias Jarot ya di sekitar wilayah Pasar 7 ya di Sunggal ya Beras Sekata ya. Ini pada saat kita melakukan penggerbekan penangkapan ya tersangka ini membahayakan petugas ya. Dia memang waktu melakukan kejadian-kejadian sebelumnya itu membawa kita duga senpi, tapi pada saat penangkapan tadi malam dia ternyata membawa yang kita duga senpi itu airsoft gun. Sempat ditembakkan ke petugas ya, ada sekitar 6 ya tembakan ya, ada yang mengenai petugas kita. Pelaku Bima alias Jarot juga diketahui merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2009 lalu dan baru saja bebas dari penjara. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Razia yang dilakukan tim penertiban pemakaian tenaga listrik P2TL di Kecamatan Perbaungan dan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai mendapat sorotan dari sejumlah warga dan pengusaha di daerah tersebut. Bermula dari protesnya seorang warga terhadap petugas P2TL yang mencoba masuk ke dalam rumahnya di Jalan Cempaka, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu sejumlah warga dan pedagang di Kecamatan Perbaungan juga mendapat perlakuan sepihak dari petugas P2TL yang melakukan pengecekan listrik hingga berujung dengan pencopotan meteran serta pemutusan aliran listrik, dan petugas juga memberikan denda kepada warga puluhan juta rupiah. Merasa tidak melakukan pelanggaran penggunaan listrik, warga dan pengusaha yang rumahnya terkena razia petugas P2TL mengadukan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Forum Daerah Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Menurut staf ahli hukum dan pertanahan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Robin Simatupang, dari pengaduan masyarakat terdapat kesalahan prosedur petugas P2TL saat melakukan razia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penindakan, penyitaan, dan pembuktian petugas yang berwenang adalah penyidik dari Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kementerian SDM. P2TL itu penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah itu petugas outsourcing yang ditunjuk oleh pihak PT PLN. Sedangkan dalam kewenangan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti pemeriksaan, ya, penyitaan meteran, ya, sampai kepada pembuktian itu yang boleh berwenang di situ adalah penyidik. Nah di situ ada selain penyidik Polri juga boleh penyidik PPNS di bidang Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Forda UKM Sumatera Utara akan terus melakukan pendampingan serta berkoordinasi dengan Ombudsman dan aparat penegak hukum. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Universitas Negeri Medan (Unimed) menyelenggarakan ujian seleksi mandiri tahun 2023 yang diikuti 5.161 orang dan akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juli 2023. Rektor Unimed Profesor Samsul Gultom mengatakan ujian seleksi mandiri tahun 2023 mengalami penurunan 2,9% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Rektor Unimed menjelaskan daya tampung Unimed untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 sebanyak 8.502 orang.
Untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2.547 dan jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBT UTBK 50% dari daya tampung Unimed tahun 2023 yaitu 4.251. Sedangkan jalur seleksi mandiri menerima sebanyak 20% dari daya tampung Unimed yakni 1.704 orang. Rektor Unimed Profesor Syamsul Gultom menyebutkan program studi yang paling diminati di Universitas Negeri Medan melalui jalur SNBP yaitu PGSD, Manajemen, Gizi, serta Ilkom dan Akuntansi. Untuk jalur SNBT, prodi yang paling banyak diminati PGSD, Manajemen, Gizi, Ilkom, dan Pendidikan Bimbingan Konseling. Sedangkan jalur mandiri PGSD, Manajemen, Ilkom, Akuntansi, dan Teknik Sipil. Universitas Negeri Medan tetap menjaga agar pelaksanaan ujian seleksi mandiri berjalan dengan tertib dan bebas dari kecurangan. Unimed menugaskan berbagai unsur dalam pengawasan yang terdiri dari penanggung jawab lokasi yang berjumlah 35 orang dan pengawas dalam ruangan ujian 111 orang serta petugas IT 55 orang. Rektor menyebutkan seleksi ujian mandiri secara umum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman Dirjen Dikti Kemendikbudristek bahwa ujian seleksi mandiri dapat dilaksanakan setelah hasil pengumuman SNBT 2023 di mana telah dilaksanakan pada 20 Juni 2023. Untuk penentuan kelulusan seleksi ujian mandiri terdapat 3 poin yang sangat penting yakni hasil skor tes berdasarkan portofolio bagi program studi yang memilih prodi seni dan olahraga serta berdasarkan rekognisi prestasi peserta berupa prestasi akademik dan olahraga dan seni. Jumlah yang mendaftar tadi ada 5.012. Tesnya dilakukan pada tanggal 10 sampai 11, ada 2 hari. Petugasnya tadi saya sampaikan tadi, jumlah daya tampung Universitas Negeri Medan 2023 yaitu 8.502. 8.500 ini totalnya semua. Berarti untuk jalur SNBP yang sudah lewat, 30% dari 8.500 sekitar 2.547. Selanjutnya ada program studi yang sangat diminati di Universitas Negeri Medan, mulai dari kalau kita ranking dari atas tetap nomor 1 memang PGSD, baru manajemen, yang ketiga adalah Gizi, yang keempat adalah Ilkom, dan yang kelima adalah akuntansi. Itulah proporsi atau jumlah peminat di 3 jalur itu, baik jalur itu di SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Pemirsa, Lokakarya ke-7 dan Panen Raya, maksud kami panen karya hasil belajar calon guru penggerak CGP Angkatan ke-7 Kota Medan mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, juga kepala sekolah TK hingga SMA SMK SLB di Kota Medan. 139 calon guru penggerak menampilkan panen karya hasil belajar calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Medan di Aula SMK Negeri 7 Medan. Para pejabat Dinas Pendidikan Profsu dan Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan juga kepala sekolah TK hingga SMA SMK SLB menghadiri acara ini. Pada setiap stand panen karya hasil belajar CGP ditampilkan berbagai program, mulai dari membuat produk makanan dan minuman, pupuk organik cair, gerakan peduli sejarah hingga pelatihan desain grafis Canva. Stand pameran panen karya hasil belajar CGP dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar. Pada setiap stand program yang ditampilkan diperoleh informasi secara lengkap sebagai hasil panen karya hasil belajar CGP. Pada kesempatan ini ditampilkan kilas balik perjalanan CGP Angkatan ke-7 Kota Medan, serta pendampingan dengan 3 paket modul yang wajib dipelajari oleh CGP, yaitu lokakarya dan pendampingan individu setiap bulannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar berharap agar CGP mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan menggerakkan potensi pembelajaran secara terintegritas. Kita harapkan guru penggerak yang Angkatan 7 ini menjadikan lokakarya panen hasil raya ini yang ke-7 sebagai awal dari tantangan ke depan
sebagai guru penggerak. Nah, kalau 6 bulan mereka sudah ditempa sebagai calon guru penggerak, maka mari kita mulai untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang didapat, kemudian kiat-kiat dan kemudian potensi yang digali pada saat mengikuti pendidikan atau calon guru penggerak, sehingga ketika kembali ke sekolah masing-masing dapat memang membentuk ekosistem pembelajaran itu baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai komitmen guru penggerak di Kota Medan tahun 2023, ada 5 butir pernyataan CGP siap menjadi katalis perubahan pendidikan dilakukan penandatanganan oleh CGP disusul Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Ketua Komunitas Guru Penggerak Kota Medan, Erwin Syahputra, berharap agar CGP meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan. Kegiatan pendidikan guru penggerak ini berjalan selama kurang lebih 7 bulan yang dimulai di bulan 11 sampai hari ini. Adapun materi-materi di dalamnya itu nanti CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 ini membuat aksi nyata. Yang pertama itu pasti di sekolah masing-masing. Di sini kami selaku pengajar praktik sudah mengimbaskan apa-apa materi-materi yang telah kami pelajari kepada CGP di angkatan 7 ini. Harapannya untuk CGP nanti bisa berbuat banyak untuk pemajuan pendidikan di Kota Medan. Suasana hari pertama ajaran baru, hampir semua orang tua mengantarkan anaknya pada hari pertama mereka bersekolah di tahun ajaran baru 2023-2024. Terlihat di salah satu SMP Negeri 1 Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, orang tua siswa baru mengantarkan di depan pintu gerbang, serta ada juga yang mendampingi anaknya hingga selesai jam pelajaran. Pendampingan orang tua sangatlah penting di hari pertama anak-anak bersekolah, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Wajib belajar, wajib diterima, tapi tergantung wali murid juga lah. Karena udah ditengok kita sama orang kita tadi bahwa lokal kita, meja kita tidak menampung. Karena udah cukup bangkunya untuk anak-anak yang sudah masuk. 106 yang sudah terdaftar. Nah, yang mendatang tadi ada kira-kira 9 orang yang sudah mendapat formulir katanya, tapi belum diantar karena sakit. Dan satu lagi yang selainnya belum mendapat formulir, karena kami sudah tentukan bahwa formulir itu hanya 100 formulir. Salah seorang orang tua siswa baru, Ningsi, mengatakan di hari pertama ajaran baru beliau mengantar anaknya masuk sekolah. Adapun alasan beliau memasukkan anaknya bersekolah di SMP negeri karena tidak adanya biaya sekolah alias gratis. Selain itu juga ingin mendapatkan mutu kualitas pendidikan dan sekaligus berharap agar anaknya mendapat pendidikan proses belajar yang baik. Ahmad Riyadi Hasibuan. Kelas 1C. Karena pertama masuk sekolah, Pak. Takut tak? Akibah Naila Rangkuti. Sampai kapan? Kendaraan. Akibah Naila Rangkuti. Rencana masih sampai besok. Alif. Alhamdulillah nggak nangis, Bang. Kepala SMP Negeri 1 Aikanopan Taufik Hidayat mengatakan tahun 2023 ini sekolah menerima siswa tahun ajaran baru sebanyak 170 orang anak didik. Sebelumnya dengan total siswa sebanyak 600 orang siswa dan menamatkan sebanyak 244 siswa kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 yang lalu. Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru, sejumlah orang tua siswa mendatangi kantor kepala sekolah memohon agar anak mereka bisa mendapatkan pendidikan. Meski belum terdaftar sebagai siswa baru, puluhan orang tua siswa membawa anaknya mendatangi kantor kepala sekolah untuk bermohon agar anaknya diterima dan bisa mendapatkan pendidikan. Kedatangan para orang tua ke kantor kepala sekolah dasar negeri 080 Banjarpagur, Kelurahan
Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Mandeling, Natal ini karena mereka tidak kebagian formulir pendaftaran dan adanya pembatasan kuota siswa. Pelaksana Kepala Sekolah Arju Hasibuan mengatakan 9 siswa yang belum terdaftar akibat kelebihan kuota tersebut tetap diterima agar mereka bisa mendapatkan pendidikan. Pembatasan kuota ini dilakukan karena keterbatasan ruang kelas membuat sejumlah siswa baru di SDN 080 hanya bisa menampung 100 siswa di 3 kelas. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan anggaran untuk menambah ruangan kelas agar siswa di rayon SDN 080 bisa tertampung. Wajib belajar, wajib diterima, tapi tergantung wali murid juga lah. Karena udah ditengok juga sama orang itu tadi bahwa lokal kita, meja kita tidak menampung. Karena udah cukup bangkingnya untuk anak-anak yang sudah masuk. 106 yang sudah terdaftar. Nah, yang mendatang tadi ada kira-kira 9 orang yang sudah mendapat formulir katanya, tapi belum diantar karena sakit. Yang satu lagi yang selainnya belum mendapat formulir karena kami sudah tentukan bahwa formulir itu hanya 100 formulir. Pada hari pertama masuk sekolah, para siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat terlihat sangat bersemangat dan para orang tua menunggu anaknya hingga selesai proses belajar mengajar. Pada hari pertama ini, pihak sekolah memberikan arahan dan bimbingan serta pembagian ruangan kelas untuk para siswa. Ahmad Riyadi Hasibuan. Kelas 1C. Karena pertama masuk sekolah, Bang. Takut tak? Akifah Naila Rangkuti. Sampai kapan? Akifah Naila Rangkuti. Rencana masih sampai besok. Alif. Alhamdulillah nggak nangis, Bang. Nangis. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Doli Kurniawan melakukan kunjungan ke Bawaslu dan KPU Kabupaten Karo untuk meninjau langsung persiapan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kunjungan Ketua DPR RI Komisi 2 Ahmad Doli Kurniawan Tanjung ke Kabupaten Karo guna meninjau langsung persiapan di daerah dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, serta melihat sinergitas stakeholder dalam tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo. Selain itu, untuk mengetahui setiap tahapan selesai dengan baik di wilayah Kabupaten Karo, mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, dan kecamatan, dan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan pemantauan setiap tahapan pemilu. Dalam kunjungan ini, Ketua Komisi 2 diketahui bahwa beberapa anggota Panwascam belum mendapatkan gaji selama 3 bulan karena Ketua Bawaslu dan bendahara terlibat kasus korupsi. Namun demikian, pengawasan pemilu dapat bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Diharapkan pelaksanaan setiap tahapan pemilu, diharapkan pelaksanaan setiap tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Kami sudah koordinasikan, ya. Kami kan dari awal sudah berpesan sebetulnya di dalam undang-undang juga disebutkan ya bahwa kita punya 3 institusi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang ini merupakan satu kesatuan sebetulnya. Nah, jadi kita dari awal sudah pesan bahwa memang ini harus solid, ya. Koordinasinya harus intensif dan rapi. Nah, mengenai silon, kemarin kami juga dapat laporan dari Bawaslu dan kami sudah sampaikan ke KPU. Nah, KPU ini sekarang sedang merapikan dulu, ya. Nanti jadi akses yang disampaikan nanti kepada Bawaslu itu kalau memang sudah rapi semua. Mungkin mudah-mudahan nanti saya pulang ke Jakarta, saya cek lagi apakah memang koordinasi itu sudah dilakukan apa tidak. 18 partai politik telah menyerahkan dokumen perbaikan Bacalek DPRD Kota Medan ke KPU Kota Medan.
KPU Kota Medan sebelumnya telah membuka layanan penyerahan dokumen perbaikan bacalek dari masing-masing partai politik sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. KPU Kota Medan memberi waktu kepada masing-masing partai politik untuk memperbaiki dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan. Hal ini terkait banyaknya dokumen bacalek dari masing-masing partai politik yang belum memenuhi syarat. Selain melengkapi dokumen perbaikan yang belum memenuhi syarat, partai politik juga menyerahkan dokumen perbaikan lainnya seperti pergantian bacalek DPRD Kota Medan yang memiliki data ganda atau berpindah daerah pemilihan. Dalam masa verifikasi dokumen perbaikan bacalek DPRD Kota Medan, status akhir yang akan ditetapkan adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan petugas Helpdesk KPU Kota Medan melayani secara akomodatif. Tahapan perbaikan dokumen bacalek tersebut berjalan lancar melalui aplikasi Silon. Mulai hari Sabtu kemarin tanggal 8 itu ada 4 partai politik yang sudah menyerahkan dokumen perbaikannya, dan hari ini hari terakhir itu dari 18 itu sudah ada 14 ya, ada 14 yang menyerahkan dokumen perbaikan. Jadi hingga jam ini sudah semua melakukan penyerahan dokumen perbaikan. Dari penyerahan dokumen perbaikan ini selain ada yang melengkapi dokumen-dokumen yang sebelumnya belum memenuhi syarat, ada juga yang melakukan pergantian bakal calon. Nah, pergantian ini ada beberapa diantaranya terkait karena ganda dengan dapil yang lain, sehingga bakal calon tersebut harus menentukan dia terdaftar di partai yang mana dan di dapil yang mana. Komisioner KPU Kota Medan akan melakukan tahapan selanjutnya, yakni verifikasi akhir terhadap dokumen perbaikan bacalek DPRD Kota Medan dari masing-masing partai politik dengan rentang waktu yang telah ditentukan, yakni 10 Juli hingga 31 Juli 2023. Pemirsa, pada hari terakhir perbaikan dokumen, KPUD Serdang Bedagai telah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan calon dari 7 parpol yang telah melakukan perbaikan kembali. Sementara 11 parpol lain masih ditunggu hingga malam nanti. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ardiansah Hasibuan kepada awak media di hari terakhir masa perbaikan dokumen. Hingga pukul 15 kemarin terdapat 7 parpol yang telah melakukan perbaikan secara menyeluruh, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, PAN, P3, Partai Nasdem, serta PKS. Sedangkan 11 partai lainnya masih diupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak pendamping partai. Penyerahan perbaikan dokumen bacalek akan diterima hingga pukul 23:59 malam ini. Ardiansah menambahkan jika di hari terakhir parpol tidak melakukan perbaikan, maka dapat dipastikan parpol tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengajuan daftar bacalek. Dari 18 parpol yang telah mendaftarkan bacaleknya, terdapat 2 partai yang belum mengkonfirmasi akan melakukan perbaikan dan belum dapat dipastikan kehadirannya ke kantor KPU. Sementara bagi parpol yang bacaleknya tidak memenuhi syarat atau TMS, maka KPU memberikan kesempatan untuk mengganti di tahapan pencermatan daftar calon sementara yang dibuka pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 mendatang. Partai lain, 11 partai lagi tentunya harus hari ini, karena kalau tidak hari ini mereka melakukan pengajuan perbaikan berkas dokumen, maka status dari bakal calonnya adalah tidak memenuhi syarat, sehingga mereka harus mengganti atau tidak ada bakal calonnya di dapil atau di Serdang Bedagai. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Polres Toba hari ini melaksanakan apel gelar pasukan operasi Patuh Toba tahun 2023. Berlangsung di lapangan Mapolres Toba dan dihadiri Forkopimda Kabupaten Toba.
Gelar pasukan sebagai bentuk patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa di wilayah Sumatera Utara. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Thoyib dalam kesempatan ini membacakan pidato dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, menjelaskan bahwa angka kecelakaan lalu lintas khususnya di daerah Sumatera Utara mulai tahun 2021 hingga saat ini mengalami peningkatan. Dari peningkatan tersebut dapat dilihat tingkat kesadaran masyarakat berlalu lintas saat ini masih sangat rendah sehingga dibutuhkan operasi Patuh Toba di tahun 2023 ini. Dalam rangka operasi Toba tahun ini, petugas kepolisian dan dinas terkait harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat akan disiplin tertib lalu lintas saat melaksanakan tugas maupun tidak sedang bertugas. Taufik juga menyampaikan kepada petugas jika masih ditemukan masyarakat yang belum mengerti akan bagaimana tertib berlalu lintas, maka petugas harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Melihat kondisi lalu lintas khususnya di Kabupaten Toba yang minim lampu lalu lintas, hingga menyebabkan korban meninggal dunia baik kecelakaan tunggal maupun antara kendaraan bermotor dengan mobil. Selain itu masih banyak masyarakat di Kabupaten Toba ketika berlalu lintas tidak menggunakan helm. Hal ini menjadi atensi dari Polres Toba agar masyarakat dapat menjaga dirinya sendiri dengan menggunakan helm saat berkendara. Penindakan yang dilakukan Polres Toba diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat saat sedang berkendara. Operasi mandiri kewilayahan di dalam rangka untuk targetnya adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat tertib berlalu lintas. Dari sini kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, kemudian persuasif, kemudian humanis. Di dalam rangka untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban fatal, dan tentunya menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas. Dan perlu saya sampaikan, operasi ini berlaku di seluruh wilayah Polda Sumatera Utara. Ini dilaksanakan 100 km ruas jalan provinsi di 4 kabupaten kota di Pulau Nias yang rusak parah yang menyebabkan sulit dilalui kendaraan. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, suasana hari pertama ajaran baru. Hampir semua orang tua mengantarkan anaknya pada hari pertama mereka bersekolah di tahun ajaran baru 2023-2024. Terlihat di salah satu SMP Negeri 1 Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, orang tua siswa baru mengantarkan di depan pintu gerbang, serta ada juga yang mendampingi anaknya hingga selesai jam pelajaran. Pendampingan orang tua sangatlah penting di hari pertama anak-anak bersekolah guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak mereka. Karena sekolah. Anaknya kelas berapa? Kelas 1. Mengapa ibu memasukkan anak sekolah di SMP Negeri 1? Ya karena gak dipungut biaya, meringankan beban, lagian pun dekat dari rumah. Ya harapannya ya mengajar anak dengan baik, ya supaya anak saya bisa dididik dengan baik. Salah seorang orang tua siswa baru, Ningsi, mengatakan di hari pertama ajaran baru beliau mengantar anaknya masuk sekolah. Adapun alasan beliau memasukkan anaknya bersekolah di SMP negeri karena tidak adanya biaya sekolah alias gratis. Selain itu juga ingin mendapatkan mutu kualitas pendidikan dan sekaligus berharap agar anaknya mendapat pendidikan proses belajar yang baik.
salah satu yang menjadi pilihan masyarakat ke depannya untuk supaya kontribusi dari sekolah dalam proses pembelajaran mendidik anak bangsa ini menjadi hal yang harus tanggung jawab ya kepada khususnya kepada Sivitas SMP Negeri 1 Pondok untuk meningkatkanlah kembali proses pembelajaran yang lebih baik, yang lebih efektif dan lebih berkualitas. Kepala SMP Negeri 1 Aikanopan Taufik Hidayat mengatakan tahun 2023 ini sekolah menerima siswa tahun ajaran baru sebanyak 170 orang anak didik. Sebelumnya dengan total siswa sebanyak 600 orang siswa dan menamatkan sebanyak 244 siswa kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 yang lalu. Para siswa baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari, mulai tanggal 10 sampai 12 Juli 2023, yang bertujuan membentuk siswa unggul dan cerdas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan zaman dalam kurikulum Merdeka, agar siswa dibentuk menjadi berkarakter sesuai dengan nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Pemirsa, Prapon 21 cabang olahraga ski air yang digelar di Danau Toba, Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba berakhir pada Minggu kemarin. Babak kualifikasi ditutup Bupati Toba, Poltak Sitorus, selaku tuan rumah diikuti oleh 152 atlet dari 16 provinsi. Bupati menyampaikan selamat kepada para juara yang akan bertanding pada PON 21 tahun 2024. Kepada para juara yang lolos untuk PON diharapkan dapat mengharumkan daerah masing-masing. Ditunjuknya Kabupaten Toba sebagai tuan rumah pelaksanaan ski air untuk Prapon ke-21 sekaligus untuk PON ke-21 tahun 2024 menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Toba. Tujuan utama pelaksanaan Prapon pada PON 21 tidak sekedar olahraga, namun juga untuk mendatangkan wisatawan. Terlebih cabang olahraga ini akan diikuti 16 provinsi. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Toba, khususnya Balige, untuk bersama-sama menyambut wisatawan yang akan datang ke Toba sebagai salah satu cara mempromosikan wisata yang ada. Syukur kalau Toba di Balige ini, Keno F1 ini bisa dipilih untuk tempat pelaksanaan Prapon, khususnya untuk ski air. Terima kasih kepada KONI dan juga Pisawi. Kami sangat senang dan saya lihat masyarakat juga sangat antusias menontonnya, ya, melihatnya. Semoga ini bisa memotivasi masyarakat Toba khususnya pemuda supaya mereka boleh ikut ambil bagian dalam olahraga ini. Memang ini baru pertama sekali kita adakan di sini dan saya lihat tadi pelaksanaannya luar biasa, pertama aman. Wakil Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Agung Sunarno, yang hadir pada seremoni penutupan kualifikasi ski air mengatakan Sumatera Utara menargetkan 5 besar pada PON 21 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Toba layak menjadi tuan rumah PON 21 untuk cabang olahraga ski air di Danau Toba. Untuk itu persiapan perlu dilakukan lebih matang lagi. Kita dari KONI Sumatera Utara sengaja memang datang kemari untuk melihat bagaimana prakualifikasi PON itu, cabang olahraga Persawi. Kiranya ini menjadikan suatu tonggak bagi kita karena pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 tanggal 9 September 2024 akan dilaksanakan di Toba ini juga. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tempat ini tempat prakualifikasi dan sekaligus nanti tempat event PON yang akan datang. Insya Allah dengan adanya kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan ada perbaikan-perbaikan tentu sesuai dengan technical delegate yang akan ditangan dari Jakarta, pelaksanaan menjadi akan lebih sempurna. Dan kita ucapkan selamat kepada khususnya Kabupaten Toba ini dalam penyelenggaraan ini dengan sukses. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 10 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan,
yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 11 Juli 2023 bersama saya Budi Prasetyo. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari umumnya berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Malam hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Deli Serdang, Pematang Siantar, Asahan, Toba, Mandailing Natal, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan ringan berpeluang terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 9 Juli 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca tiba-tiba, seperti hujan dengan intensitas lebat yang dapat diiringi guntur dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur yang dapat memicu terjadi genangan air dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha budidaya pembibitan perikanan jenis ikan gurame di Kabupaten Musirawas cukup menjanjikan dan menguntungkan. Petani pembudidaya ikan air tawar setiap bulannya mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah. Selain sebagai sentra tanaman padi, Kabupaten Musirawas merupakan salah satu daerah sentra penghasil ikan air tawar di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti di kawasan Desa Keruan Jaya, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, usaha pembibitan ikan air tawar milik Pak Herman cukup menjanjikan. Usaha budidaya yang telah ditekuni sejak tahun 2015 lalu ini dapat menghidupi keluarga dan sejumlah pekerja yang berasal dari warga setempat. Herman menjelaskan bibit ikan gurame dijual beragam, mulai dari ukuran ikan paling kecil dengan usia 2 minggu dijual Rp250 per ekor. Bibit ikan gurame yang paling besar Rp1.200 per ekor. Herman mengaku dalam 1 bulan dapat mengeluarkan bibit ikan 30.000 sampai 40.000 ekor dengan indukan gurame miliknya. Penghasilan yang didapat setiap bulannya mencapai Rp12 juta dengan modal yang dikeluarkan hanya Rp2 juta. Di sini kan ini pembenihan, jadi untuk pendendaran di daerah lain, istilahnya berbagi rezeki. Kalau ini ikannya berapa harga yang biasa ngambil? Di sini mulai dari 300 perak, itu harga standar ngambil di sini, cuman belum packing, belum oksigen. Ada yang harga 1.000, 1.200, 1.500. Paling banyak pesanan yang di 300 perak, jadi siapa cepat dia dapat. Budidaya kan ikan gurame, ikan gurame, tapi ya gurame saja dari indukan sendiri dan sendiri, terus ya udah kita bikin pembibitan dari harga kira-kira 250 sampai yang 1.200. Kemampuannya itu masih di 50.000 telur gitu loh. 50.000 telur sapi-sapi sini mungkin 40.000. 40.000 bibit Pak ya? 40.000 seperti kayak kemarin sana. Sementara untuk pemasaran. Mirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.